Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya di channel Lalan Aryansyah. Semoga kita selalu sehat, mendapatkan rezeki yang barokah dan selalu ada pada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Imam Mahdi. Ini seiring ada jamaah yang bertanya kepada saya, tolong Ustadz jelaskan tentang Imam Mahdi. Tentu ini sangat luar biasa pertanyaannya, karena perlu memang perlu dibahas tentang Imam Mahdi itu. Dan apakah benar katanya Imam Mahdi itu akan turun? Nah, ini kan menarik. Saya kira ini menjadi perwakilan juga dari teman-teman yang lain tentang pertanyaan ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami tentang Imam Mahdi itu. Nah, harapan saya kepada teman-teman sekalian, ketika menonton video ini, tolong simak, tolong simak, dengarkan dengan baik, dan harapannya jangan sampai sepotong-sepotong, mesti sampai selesai, mesti sampai tuntas, biar apa? Biar nyambung. Sehingga kalau tidak nyambung, itu khawatirnya ada fitnah. Gitu, itu yang dikhawatirkannya. Maka harapan saya ketika menyimak menonton video ini harus sampai tuntas. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah, kita akan bahas satu persatu, yaitu tentang Imam Mahdi. Kalau menurut kaidah bahasa Arab, sebetulnya Imam Mahdi ini adalah disebut kata majmuk, atau idhofah. Jadi dua kata menjadi satu arti. Itu yang disebut dengan idhofah. Imamul Mahdi, seorang pemimpin yang Mahdi gitu. Jadi imam itu adalah pemimpin. Kita udah tahulah imam itu adalah pemimpin. Kalau pemimpin itu mesti ada di depan, tidak boleh di belakang, karena fungsi dari pemimpin itu adalah memimpin. Memimpin siapa? Memimpin umat. Kalau di sholat berjamaah itu berarti ada makmumnya. Jadi seorang imam itu adalah seorang pemimpin yang memimpin makmumnya ketika sholat berjamaah. Itu yang disebut dengan imam. Dan imam itu mesti ada di depan, tidak boleh di belakang. Sehingga memang tidak mudah menjadi seorang imam itu. Mesti kredibel, artinya dia menguasai segala-galanya, harus memberikan yang terbaik kepada umatnya. Itu seorang pemimpin. Harus bisa menjadi uswah, harus bisa menjadi teladan. Itu seorang pemimpin. Akhlaknya mesti bagus, perilakunya mesti bagus, tutur katanya mesti bagus, ilmunya mesti munfuni, harus menguasai ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu perkara umum,
harus menguasai juga. Gitu tuh. Itulah seorang pemimpin. Intinya seorang pemimpin itu harus bisa menjadi teladan dan panutan bagi yang dipimpinnya. Jadi tidak semua bisa menjadi seorang pemimpin itu. Harus adanya sebuah perjuangan untuk menjadi seorang pemimpin itu. Apalagi ini memimpin, katakanlah memimpin dunia. Memimpin bumi ini. Seperti halnya Adam memimpin bumi. Khalifah fil ardh, gitu. Pemimpin di bumi ini. Itu kan luas. Ya. Teritorialnya adalah dunia. Jangankan memimpin dunia, saya katakan memimpin diri sendiri juga itu berat. Kita mesti bisa meninggalkan keegoan kita, mesti meninggalkan hawa nafsu kita. Itu kan enggak gampang. Jadi yang saya katakan, yang namanya pemimpin itu tidak mudah, mesti adanya sebuah perjuangan untuk bisa memimpin. Baik memimpin diri, memimpin masyarakat, memimpin negara, bahkan memimpin dunia. Jadi tidak mudah, mesti adanya sebuah perjuangan. Itulah seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan kira menjadi seorang pemimpin itu kemudian lolos dari pertanggungjawaban Allah. Ada pertanggungjawabannya. Berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ketika seorang pemimpin yang zalim, seorang pemimpin yang tidak taat kepada Allah, dia selalu ingkar terhadap perintah Allah, dia zalim kepada orang lain, zalim kepada rakyatnya, zalim kepada umatnya, maka itu akan dipertanggungjawabkan nanti oleh Allah di akhirat nanti. Walaupun sekarang ketika di dunia lolos dari jeratan hukum, tapi ingat, Allah akan mengadilinya nanti. Jadi tidak akan pernah terlewatkan, tidak akan pernah lolos dari keadilan Allah. Allah akan memberikan hukuman nanti kepada siapa saja yang melanggar dari aturan-aturan Allah. Apalagi ini seorang pemimpin yang besar, katakanlah begitu, pemimpin dunia, memimpin banyak orang. Itu pertanggungjawabannya luar biasa. Jangankan memimpin banyak orang gitu, memimpin diri kita sendiri saja itu berat pertanggungjawabannya. Karena kita kan punya anggota badan, ya, punya panca indera. Jadi panca indera yang kita ada, yang kita miliki ini, itu kan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bisa nggak kita, ya, memperlakukannya dengan baik, memfungsikannya dengan baik? Mata kita bisa nggak memfungsikan, melihat yang baik-baik? Telinga kita bisa nggak mendengarkan yang baik-baik? Mulut kita bisa nggak mengucapkan yang baik-baik? Hati kita bisa nggak merasa memahami? Ya, jangan-jangan kita selalu suudzon, ya kan, terhadap orang lain. Itu kan nggak baik. Tangan kita, kaki kita, itulah seorang pemimpin itu berat. Memimpin dirinya sendiri pun itu berat, apalagi memimpin orang banyak. Itulah yang dimaksud dengan pemimpin, atau disebut dengan imam. Jadi imam itu adalah seorang pemimpin yang memimpin orang lain, gitu, memimpin umat, memimpin jamaah, gitu. Dan menjadi seorang pemimpin itu mesti kredibel, mesti menjadi panutan dan contoh teladan yang baik kepada umatnya. Harus cerdas, harus mumpuni ilmunya, harus bisa mengatur terhadap umatnya, harus memberikan solusi ketika umatnya ini punya masalah,
harus bisa memberikan solusi dan jawaban terhadap umat. Ketika umat punya keluhan, punya masalah, itu mesti kita uraikan menjadi sebuah jawaban, sehingga adanya sebuah solusi terhadap masyarakatnya. Puas dengan jawaban kita, dengan perlakuan kita. Itulah seorang pemimpin. Nah, dalam kepemimpinan ini tentunya ada dua kepemimpinan. Ada kepemimpinan yang baik, ada kepemimpinan yang buruk. Kepemimpinan yang baik itu adalah pemimpin yang berdasarkan ajaran Allah. Jadi pemimpin yang hidup pada ajaran Allah, tidak terlepas dari ajaran Allah, tidak terlepas dari yang namanya keterikatan dengan Quran. Quran adalah sebagai petunjuk hidup. Berarti pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang berquran. Pemimpin yang mengatur tatanan kehidupannya itu berdasarkan Al-Quran. Itulah yang disebut pemimpin yang baik. Justru sebaliknya, kepemimpinan yang buruk itu berarti kepemimpinan yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keegoannya, mengikuti bagaimana langkah-langkah yang diwariskan oleh setan itu diikuti. Itu pemimpinan yang buruk. Jadi ada dua. Nah, setiap nabi itu adalah seorang pemimpin yang baik. Karena dia mengatur tatanan kehidupannya berdasarkan ajaran Allah. Tapi sebaliknya, seperti halnya iblis, ya kan, kemudian Namrud, Fir'aun, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, itulah pemimpin-pemimpin yang dia ini tidak hidup berdasarkan ajaran Allah. Ini pemimpin yang buruk. Jadi kepemimpinan itu ada dua, ada kepemimpinan yang baik, kemudian ada kepemimpinan yang buruk. Itu teman-teman ya, yang disebut dengan imam. Imam adalah seorang pemimpin. Pemimpin adanya di depan, harus bisa menjadi teladan untuk memberikan contoh yang terbaik kepada umatnya. Itu yang disebut dengan imam. Kemudian yang kedua yaitu Mahdi. Apa itu Mahdi? Jadi Mahdi itu sebenarnya serumpun dengan kata hudan. Hudan itu artinya petunjuk. Hada yahdi hudan. Itu petunjuk. Ya. Turunannya nanti menjadi hidayah. Hidayah itu adalah bimbingan. Jadi orang yang mendapatkan hidayah berarti ada pada bimbingan Allah. Jadi Mahdi itu sebenarnya ada pada petunjuk Allah. Itu Mahdi. Maka kita ini manusia nih, pribadi-pribadi kita ini harus menjadi Mahdi-Mahdi. Harus ada pada bimbingan Allah. Mesti ada pada petunjuk Allah. Berarti kita, pribadi-pribadi kita yang menjadi manusia ini, itu mesti mendapat petunjuk Allah. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan petunjuk Allah? Berarti kita harus mengikuti hukum-hukumnya. Yaitu ajaran Allah berupa apa? Kalau umatnya Nabi Muhammad berarti Quran. Jadi kita nih masing-masing kita nih berquran, maka kita sudah Mahdi. Itulah yang dimaksud dengan Mahdi. Jadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena kitanya berquran. Kitanya ada keterikatan dengan Quran. Kitanya mempraktikkan Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan Mahdi. Jadi kita ini harus mendapatkan Mahdi. Bagaimana caranya? Nggak bisa. Ya, Mahdi itu tiba-tiba turun. Nggak bisa. Harus ada perjuangan di dalamnya. Mesti ada proses. Siapa yang akan merubah untuk mendapatkan Mahdi itu? Kita sendiri. Kita yang harus mengejar itu supaya mendapatkan Mahdi, supaya mendapatkan petunjuk dari Allah, ada pada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sehingga kalau kita gabung ya antara imam dengan Mahdi, jadi Imam Mahdi itu berarti pemimpin yang
mendapatkan petunjuk Allah. Pemimpin yang hidup pada hukum-hukum Allah, itulah yang dimaksud dengan Imam Mahdi. Dan munculnya imam karena ada Mahdi. Ini yang harus kita pahami. Munculnya imam, atau dengan kata lain, turunnya imam itu karena adanya Mahdi. Dari setiap kita, pribadi kita ini tidak pernah terlepas dari yang namanya ajaran Allah, Al-Quran. Karena saya ambil contoh, ketika sholat berjamaah, tidak mungkin akan diangkat menjadi seorang imam kalau tidak ada makmumnya. Justru adanya imam karena ada makmumnya, ada jamaahnya. Baru diangkat menjadi seorang imam. Sekarang nggak mungkin ada seorang imam kalau tidak ada makmumnya. Nah, makmum itu dipantaskan harus Mahdi, harus ada pada bimbingan Allah. Jadi Mahdi itu gitu tuh, orang-orang yang mendapatkan petunjuk tadi, hidup ada pada hukum Allah tadi, itu nanti Allah akan pilih seorang yang menjadi imam, yang pantas menjadi imam. Itu siapa di antara orang-orang yang mendapatkan Mahdi tadi, hidup pada hukum Allah tadi, hidup pada bimbingan Allah tadi, itu akan Allah pilih satu di antaranya yang akan memimpin, yang akan menjadi imam. Otomatis sudah tidak diragukan lagi imamnya, imam yang beriman, imamnya, imam yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Otomatis begitu, karena hasil dari Mahdi. Hasil dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah. Kemudian Allah seleksi itu semuanya, maka Allah akan hadirkan seorang imam. Allah akan pilih menjadi seorang imam. Itulah yang maksud dengan turunnya Imam Mahdi itu begitu. Dan enggak ujug-ujug dari langit turun ke bumi, tiba-tiba gitu. Kalau kita gambarkan seperti halnya Superman turun dari langit ke bumi, enggak begitu. Harus ada proses, ada perjuangan. Enggak kun fayakun, jadi maka jadilah. Dalam proses penciptaan alam semesta ini, Allah saja gitu tuh, ada tahapannya, ya, ada fase-fasenya. Enggak langsung jadi jelek-gedeg, ya kan, langsung berwujud alam semesta. Enggak, ada prosesnya. Dari mana dulu, kemudian Allah menciptakan apa dulu, gitu. Ini pun sama, Imam Mahdi itu akan turun tapi melalui proses, bukannya dari langit turun ke bumi kayak Superman, bukan begitu. Itu yang dimaksud dengan Imam Mahdi itu. Jadi Imam Mahdi itu akan turun gitu atau hadir itu karena adanya Mahdi. Maka kita pantaskan harus menjadi Mahdi. Orang yang mendapatkan petunjuk Allah, mendapatkan bimbingan Allah, maka kita mesti terikat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Kalau kita ingin mendapatkan bimbingan dari Allah, maka pantaskanlah kita harus menjadi orang yang betul-betul ada pada bimbingan Allah. Satu-satunya yang akan mendapatkan bimbingan dari Allah itu adalah manusia-manusia yang hidupnya berquran. Itu teman-teman sekalian. Ya. Jadi pemahaman tentang Imam Mahdi ya saya jelaskan seperti itu ya, secara garis besarnya, bahwa yang namanya imam itu adalah seorang pemimpin, Mahdi itu adalah petunjuk Allah, sehingga pemimpin yang mendapatkan petunjuk Allah. Nah, adanya imam itu karena hasil seleksi dari Mahdi. Jadi Allah yang akan mengangkat nanti seorang imam itu dari
setiap Mahdi-Mahdi atau orang-orang yang mendapatkan petunjuk tadi, karena orang-orangnya beriman kepada Allah gitu, hidupnya berdasarkan Al-Quran tadi, maka Allah akan pilih, Allah akan angkat, Allah akan jadikan seorang imam di antara Mahdi-Mahdi itu. Itulah yang dimaksud Imam Mahdi. Jadi pasti turun, ya. Imam Mahdi itu pasti turun, gitu. Kemudian kapan turunnya itu? Kapan akan turun Imam Mahdi itu? Nah, ini kan pertanyaan yang bagus juga. Tinggal bagaimana kita sekarang. Pantaskanlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan petunjuk, yang menjadi Mahdi-Mahdi tadi. Kalau sekarang kita masih jauh dari Mahdi Allah, dari petunjuk Allah, bagaimana kita mungkin akan hadir? Allah akan turunkan tuh imam itu. Mustahil. Allah tidak akan pernah menurunkan. Kecuali kitanya sekarang mempersiapkan diri menjadi Mahdi-Mahdi Allah, yang menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan petunjuk dari Allah, karena kita hamba yang beriman, hamba yang berquran. Itu sebenarnya ya logikanya tuh begitu. Jadi jangan aneh-aneh ya, memahami tentang Imam Mahdi itu jangan yang aneh-aneh. Jadi kayak mistis akhirnya judulnya jadi kayak dongeng, kayak turun dari langit gitu tuh. Imam Mahdi turun dari langit secara tiba-tiba. Enggak begitu ya. Jadi harus adanya proses, dan itu mesti adanya perjuangan. Baik teman-teman, saya kira pembahasan tentang Imam Mahdi saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.